Jumpa lagi di TV. Ya, kali ini kita kedatangan lagi TV dari Toshiba. Nah, ini yang baru 55M550 LP. Yang menarik dari yang satu ini adalah dia sudah menawarkan quantum dot dan full array local dimming. Yuk, kita langsung review aja. Oke, sebelumnya kita udah pernah kedatangan 55M550KP. Yang satu ini 55M550 LP. Ini adalah perbaikannya. Oke, kita lihat dulu langsung aja ke paket penjualannya ya. Kita lihat tentunya ada unit TV-nya. Lalu ada 2 buah stand atau kaki untuk TV ini lengkap dengan baut pemasangan ke stand TV. Ada remote control dengan 2 baterai AA tersedia, udah ya. Lalu ada paket dokumen. Toshiba juga menyebutkan kalau ada bonus mounting bracket untuk pemasangan TV ke dinding untuk setiap pembelian TV yang satu ini. Nah, untuk desain TV ini masih mirip dengan pendahulunya ya. Desain minimalis tapi tetap kelihatan modern di sini. Bodi TV menggunakan warna dasar hitam dengan bezel bawah layar dan stand berwarna abu-abu gelap metalik dengan gaya anodized metal. Bezel kiri, atas, dan kanan TV ini terbilang relatif tipis ya, dengan tebal di bawah 1 cm. Untuk bezel bawah sedikit lebih tebal, tapi ini wajar ya, rata-rata TV seperti itu ya. Nah, tidak ada apapun di bezel bawah layar ini, tapi di area dasar, area tengah itu terdapat sebuah notch. Nah, di notch ini ada beberapa hal di sini, termasuk lampu indikator, light sensor, switch untuk far field voice, indikator untuk far field voice, dan tentu saja ada 2 buah mic untuk far field voice-nya. Dimensi TV ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya benar-benar mirip atau bahkan persis dengan varian yang sebelumnya. Bahkan bobotnya juga sama di kisaran 14,4 kg beserta dengan stand. Nah, untuk stand TV ini ya, dia hanya mengangkat TV sekitar 2 cm aja. Jadi mungkin area bawah TV ini akan ketutup kalau kita pakai soundbar di atas meja. Jadi tepat di depannya kita taruh, nah itu agak ketutup bagian bawahnya ya. Tapi desain yang pendek ini bikin TV tentunya jadi kokoh ya. Nah, ada kait untuk kabel management di area belakang dari stand ini. Di sisi belakang ini ada speaker yang ditempatkan di area tengah, sama seperti pendahulunya. TV ini punya woofer yang ditempatkan di sisi belakang ya. Ada 4 lubang mounting ditempatkan di sekitar woofer dengan ukuran 300 x 200 mm. Ini sesuai dengan standar VESA ya. Di area kiri sisi belakang atau area kanan, bila dilihat dari sisi depan, ada konektor AC input. Konektor ini menghadap ke samping. Sementara di area yang berlawanan ada 2 area tempat konektor I/O ditempatkan. Ada yang menghadap ke samping dan ada yang menghadap ke belakang. Untuk spesifikasinya, diagonal layarnya 55 inci untuk yang kita uji ini, lalu resolusi layarnya 4K UHD tentunya. Display teknologinya dia pakai quantum dot color display. Backlightnya pakai direct LED dengan full array local dimming. Permukaan layarnya cukup reflektif, nggak ada treatment anti glare di sini. Lalu dia sudah mendukung white color gamut, color depth-nya ada di 8 bit plus FRC. Untuk brightness-nya janjinya adalah di kisaran 400 nits. Sementara refresh rate-nya maksimum di 60 Hz. Viewing angle ada di 178 derajat untuk vertikal dan horizontal. HDR-nya tentu ada dan standarnya lengkap di sini ya. Video prosesornya dia pakai Rexa Engine 4K Pro dengan Ultra Essential PQ teknologi yang sudah ditingkatkan lagi dibandingkan dengan pendahulunya. Tentunya di sini ada fitur-fitur baru ya dibandingkan pendahulunya. Pertama, di game mode itu sudah menawarkan VRR atau variable refresh rate. Lalu ada ALLM atau Auto Low Latency Mode di TV ini. Lalu ada Auto View Pro. Ini memungkinkan TV secara otomatis melakukan optimasi warna dan brightness tampilan sesuai dengan kondisi cahaya di ruangan. Ada AI 4K Upscaling. Ini adalah versi terbaru dari upscaler di TV Toshiba yang menawarkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Jadi kualitas standar SD itu bisa kelihatan seperti 4K beneran. Nah, kemudian untuk audio dia pakai Rexa Power Audio Pro. Ada 2 clear direct speaker 12 watt dan ada 1 power bass booster 25 watt. Untuk fitur-fitur ada Dolby Digital, Dolby Atmos, dan ada automatic volume level di sini. Untuk smart feature-nya, OS-nya adalah Google TV berbasis Android 11. Di sini ada Google Assistant dan ada Chromecast yang udah built-in juga. Konektivitasnya dia bisa Bluetooth 5.0, ada Wi-Fi 5 yang dual band 2,4 dan 5 GHz, dan ada Ethernet juga. Untuk TV dia bisa digital, bisa analog juga, dan tentunya udah support DVB-T2 untuk siaran digital di Indonesia. Beralih ke konektor atau I/O ya, ini ada 2 penempatannya. Untuk yang menghadap ke samping ada service port, ada antena in, ada 3 HDMI yang support input sampai dengan 4K 60, ada composite AV in, ada headphone jack atau analog audio output ya. Lalu ada 2 USB 2.0 di sini. Sementara untuk yang menghadap ke belakang itu ada Ethernet dan ada digital audio out.
Oke, sedikit catatan mengenai port HDMI di TV ini ya. Semua port HDMI di TV ini sudah support port HDMI 2. Port HDMI yang pertama, yang nomor 1, itu support eARC. Lalu HDCP 2.2 sudah didukung juga oleh TV ini. Oh ya, Toshiba sudah 70 tahun aktif di dunia TV, jadi sudah sangat berpengalaman di bidang ini ya, baik dari sisi desain TV maupun teknologi TV-nya. Nah, kita langsung ke penggunaan ya. Saat pertama kali dinyalakan, TV ini meminta kita untuk mengikuti prosedur setup awal Google. Standar ya, Google TV. Standar aja, kita koneksi ke Wi-Fi atau ke Ethernet, login ke layanan Google, dan lain sebagainya. Nggak ada pengaturan ekstra yang disertakan Toshiba untuk setup awal ini. Standar banget. Setelah selesai semuanya, TV bisa langsung digunakan. Ya, TV yang satu ini pakai Google TV ya. Jadi ini sedikit beda dengan Android TV yang klasik ya, yang sebelumnya dipakai. Bedanya memang di tampilan aja sih, di mana UI utama Google TV ini lebih dioptimalkan untuk menikmati konten dari berbagai aplikasi streaming yang ada. Oh ya, untuk aplikasi streaming konten yang udah tersedia, standarnya di sini ada Netflix, ada YouTube, Disney Plus Hotstar, dan ada beberapa aplikasi yang lain ya. Kalau dirasa belum cukup, tentunya ada Google Play Store. Aplikasi yang umum digunakan tentunya ada di sini, termasuk dari semua penyedia konten di Indonesia. Jadi untuk aplikasi TV ini tidak ada masalah sama sekali. Tentunya selain pakai Google TV-nya, kita juga bisa pakai TV ini untuk display output dari berbagai perangkat seperti komputer, set-top box, maupun Blu-ray player juga bisa. Lalu kalau pakai konsol masa kini gimana? Ya tentu bisa, dia udah support input 4K 60 yang harusnya pas untuk konsol game khususnya generasi terbaru. Walaupun memang belum sampai 120 Hz. Sementara kalau butuh menggunakan TV untuk display out dari perangkat yang lebih tua, kita masih ada input komposit di sini. Untuk audio, TV ini menawarkan dukungan output via digital audio out, eARC di HDMI 1 maupun analog audio output. Jadi lengkap opsinya. Oh ya, bahkan Bluetooth juga bisa. Casting dari smartphone, tablet, atau komputer juga dengan mudah bisa dilakukan ke TV ini. Dan kalau kalian pakai Apple, tentunya dia support AirPlay 2 juga. Oke, saat kita nyeting TV-nya, nah kita lihat udah banyak channel TV di sini. Bahkan yang digital juga ada, jadi nggak perlu nambah-nambah set-top box lagi. Beralih ke USB, ini bisa digunakan untuk memasang storage berbasis USB untuk muter konten di dalam storage itu langsung dari TV ini. Bisa untuk gambar, audio, dan video juga bisa. Atau kalau dibutuhkan, USB storage bisa digunakan untuk fitur PVR atau Personal Video Recorder yang memungkinkan kita merekam siaran langsung dari TV ke storage yang terpasang. Selain itu, USB ini juga tentunya bisa untuk perangkat input seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Masih untuk navigasi, tentunya juga kita bisa menggunakan remote yang tersedia ya. Kalau dilihat, remote ini belum menggunakan desain minimalis, masih mengusung banyak tombol. Tapi tombol-tombol ini disusun dengan baik, jadi navigasi di TV dengan remote ini masih terbilang nyaman. Remote ini mendukung koneksi dengan infrared maupun Bluetooth juga. Tentunya, kalau mau pakai remote untuk voice command ke TV, kita harus konekin dia ke Bluetooth. Nah, TV Toshiba ini sendiri sudah mendukung voice command, tentunya dengan Google Assistant. Kita bisa menggunakan tombol yang ada di remote untuk mengakses fungsi ini. Jadi cukup tekan dan tahan tombol itu, lalu perintahkan saja. Selain itu, juga ada fitur Far Voice yang tadi kita bahas ya. Jadi kita tanpa remote, cukup nyebut aja "Oke Google" atau "Hey Google" langsung ke TV. Dan voice command kita akan langsung ditangkap oleh mikrofon di TV, bukan lagi lewat remote. Ini juga berlaku ketika TV sedang di sleep ya, jadi kita bisa gunakan saat layarnya mati sekalipun. Kurang lebih seperti ini nih. Oke Google, turn off. Oke Google, turn on. Nah, setelah semuanya udah selesai di setting, nah kita nyoba TV ini untuk muter berbagai konten yang tersedia di platform streaming yang didukung seperti Disney Plus Hotstar, Netflix, dan YouTube. Konten 4K UHD dengan Dolby Vision yang tersedia di Disney Plus dan di Netflix ini bisa diputar dengan baik di sini. TV akan langsung menampilkan logo Dolby Vision saat konten yang mendukungnya diputar dan tampilan pun akan langsung disesuaikan. Saat muter konten Dolby Vision, preset tampilan yang disediakan adalah Dolby Vision Dark, Bright, dan satu preset Custom. Ini bisa dipilih sesuai preferensi pengguna TV atau sesuai dengan kondisi pencahayaan ruangan di mana TV ditempatkan. Nah, terkait dua preset yang udah disediakan, ada satu hal yang jadi perhatian kami. Di Dolby Vision Bright, motion smoothing-nya secara standarnya aktif, sementara di Dolby Vision Dark itu tidak aktif. Tapi sebetulnya ini nggak terlalu masalah ya, karena mengaktifkan atau menonaktifkan fitur motion smoothing ini juga terbilang mudah. Oke, beralih ke YouTube. Kita bisa menikmati streaming video sampai dengan 4K 60 dengan HDR. Ya,
HDR pastinya tampil sangat baik ya di TV ini, prima bener di sini. HDR untuk input melalui HDMI juga didukung. Jadi ketika HDR diaktifkan di perangkat yang terhubung, maka TV akan secara otomatis mengaktifkan HDR juga. Ini berlaku di game konsol maupun kalau kita pakai komputer. Setidaknya yang udah kami coba begitu ya. Nah, untuk preset tampilan, mode HDR maupun non-HDR menghadirkan preset yang serupa. Hanya ada penanda HDR di awal nama preset tampilan saat TV berada di mode HDR. Tapi secara umum, karakter yang ditawarkan itu sama. Preset yang ada antara lain Dynamic, Standard, Natural, Game, Football, Cinema, Calibrated, dan Filmmaker Mode. Ya, TV ini sudah support Filmmaker Mode juga yang disebut bisa menampilkan film-film Hollywood sesuai dengan yang dikehendaki oleh kreatornya. Lalu ada juga preset football yang disiapkan untuk tayangan pertandingan olahraga, khususnya sepak bola. Ada juga preset yang lebih umum seperti standar, natural, dan dynamic. Sementara untuk preset game, nah yang ini hanya bisa diakses untuk tampilan dari input HDMI saja. Tentu saja, masing-masing preset yang tersedia itu bisa di-custom juga oleh pengguna agar lebih sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, untuk pengaturan picture di TV ini, Toshiba menyediakan shortcut untuk akses cepat ke berbagai opsi pengaturan yang sering diakses, termasuk picture, sound, input, dan juga beberapa opsi lain. Menu pengaturan picture, sound, dan beberapa yang lainnya itu akan muncul sebagai overlay di kiri layar. Jadi kita bisa milih mode atau melakukan tuning tampilan dan melihat efeknya secara langsung. Sementara kalau kita membuka menu setting utama dari Google TV, menu akan menutup satu layar penuh. Nah, terkait respon navigasi di menu pengaturan TV ini, secara umum terbilang lancar ya. Hanya di awal saat kita menekan tombol setting di remote, terkadang overlay di kiri bisa tidak langsung muncul. Ada jeda 1-2 detik lah sebelum overlaynya muncul. Nah, kemudian bagaimana dengan kualitas tampilannya? Ya, secara umum tampilannya memang sangat baik. Ini khas Quantum Dot. Kami merasa warna-warna yang ditampilkan tuh cukup natural, khususnya di preset standar. Untuk preset dynamic dan natural, saturasi warna terlihat sedikit naik ya. Jadi warna akan terlihat sedikit vivid, tapi tidak oversaturated, tidak terlalu berlebihan warnanya. Karena kalau berlebihan rusak dong tampilannya. Oke, saat kami coba cek color gamut dengan colorimeter yang kami pakai, di mode standar kurang lebih seperti ini. Ya, sementara untuk di mode natural dia seperti ini. Ini menunjukkan kalau tampilan warna dari TV ini terbilang baik sesuai dengan yang diharapkan dari penggunaan Quantum Dot dan dukungan white color gamut yang ditawarkan oleh TV ini. Sementara itu untuk black level terbilang mencukupi, warna-warna gelap nggak kelihatan jadi abu-abu gitu ya. Ini tentunya juga didukung dengan hadirnya fitur Full Array Local Dimming. TV ini memang terlihat tidak memiliki banyak dimming area, tapi tetap saja adanya fitur local dimming ini sudah cukup membantu. Kemudian untuk upscaler, kami merasa bahwa AI 4K upscaler ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik saat kami mencoba muter video yang 480p, masih kelihatan cukup oke tampilannya. Nah, untuk viewing angle kami rasa ini cukup luas sesuai dengan janji dari Toshiba. Kami tidak menjumpai pergeseran warna yang mengganggu saat melihat layar dari arah samping. Jadi cocok ya buat dipakai nonton rame-rame yang di samping nggak terganggu gitu. Oke, kami juga melihat di sini adanya vignette atau area yang sedikit menggelap dekat dengan sudut-sudut layar. Tapi ukurannya terbilang kecil nih di sini ya. Dan berdasarkan pengalaman kami nyobain TV ini nggak terasa mengganggu sih. Nah, kalau kita bicara soal audio, kualitas suaranya bisa dikatakan ada di atas rata-rata TV di kelasnya. Efek surround dari Dolby Atmos juga cukup terasa nih. Tapi saat awal mencoba sistem audio TV ini, kami merasa volume suaranya kok nggak terlalu kenceng di sini ya. Nggak gitu asik gitu. Enakan kalau kenceng suaranya kan jadi bisa imersif gitu rasanya. Nah, setelah kita coba-coba cek setting audio dalam menunya, kita lihat ada opsi untuk mematikan automatic volume level. Nah, baru pada saat opsi ini dimatikan, volume terasa mencukupi dan kualitas yang benar bisa dirasakan. Sepertinya automatic volume level ini cocok kalau kalian mungkin di apartemen tinggalnya gitu ya. Jadi supaya tetangganya nggak terlalu terganggu. Tapi kalau kalian punya ruangan sendiri, matiin aja dan nikmati soundnya yang imersif. Oh ya, di menu setting audio ada juga pengaturan volume untuk bass. Jadi untuk mengatur volume bass tinggal geser slider di menu ini aja. Nggak perlu harus lewat setting equalizer. Berikutnya, kami juga mencoba menghubungkan TV ini ke komputer. Sayangnya secara standar resolusi yang ditampilkan hanya 4K 30 aja. Ini menandakan kalau HDMI-nya berjalan di standar yang lama. Kami mencoba cari opsi setting untuk port HDMI di menu setting utama TV, sayangnya nggak ketemu. Opsi itu ternyata hanya bisa diakses dari quick setting yang bisa dibuka dengan menekan tombol di remote.
Nah, dari sini setelah mode HDMI diubah ke Enhance, resolusi 4K dengan refresh rate 60Hz plus HDR jadi bisa dipakai. Oke, untuk main game dari komputer, TV ini ya cocok-cocok aja, khususnya untuk game AAA atau game non-kompetitif ya. Sangat disarankan untuk mengubah mode tampilan ke game mode ketika memainkan game, karena di mode ini post-processing untuk tampilan semuanya akan dimatikan dan memastikan tidak ada input lag yang mengganggu. Oke, sekarang mari kita pasang konsol game generasi yang baru. TV ini disebut Toshiba menawarkan dukungan untuk beberapa fitur yang cocok untuk konsol generasi baru seperti VRR atau Variable Refresh Rate dan ALLM atau Auto Low Latency Mode. Kami coba pakai PlayStation 5 di TV ini dan ya, VRR-nya bisa diaktifkan. Refresh rate TV jadi bisa diatur secara dinamis sesuai dengan frame rate yang didapatkan dari game, tapi tentu maksimalnya di 60 ya. Secara umum, gaming jadi terasa nyaman di sini, khususnya dengan menggunakan mode tampilan game. Layar dengan ukuran yang relatif besar dengan kualitas tampilan yang terbilang baik tentu saja akan menghadirkan pengalaman gaming yang asik di sini ya. Oke, kita beralih ke konsumsi daya. Di berbagai mode tampilan yang ada, konsumsi daya itu rata-rata di kisaran 140 sampai 150 watt. Ini terbilang wajar untuk TV ukuran 55 inci dengan fitur yang selengkap ini. Konsumsi daya bisa turun di kisaran 20 watt kalau tampilan yang ada di layar itu didominasi oleh warna hitam. Ini merupakan efek dari full array local dimming tentunya. Tapi karena dimming area TV ini nggak terlalu banyak, berdasarkan pengalaman kami, daya yang digunakan memang jadinya lebih berada di 140 sampai 150 watt secara umum. Oke, pasti banyak nanya, harganya berapa? Iya, TV Toshiba 55M 550 LP ini dipasarkan dengan harga kisaran 12 jutaan. Nah, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, remote-nya pakai desain klasik, walaupun tetap nyaman ya dipakai, tapi ya remote-nya remote besar, bukan remote yang kecil tipis minimalis gitu ya. Lalu konektor, itu ada 2 yang ngadep ke belakang. Kalau dipasang di dinding, akan agak sulit ya masang konektor ke arah belakang itu ya. Lalu permukaan layarnya terbilang cukup banyak memantulkan apa yang ada di depannya karena tidak pakai anti-glare. Tapi ini membuat warna terlihat lebih cemerlang. Kayaknya ini asik kalau memang ruangnya tertutup ya, jadi nggak banyak cahaya-cahaya. Lalu pas menonton, kita bisa matikan semua lampu, langsung deh dia jadi kayak bioskop. Lalu ada automatic volume level, ini berguna untuk menjaga supaya tidak terlalu keras TV-nya suaranya ya. Tapi kalau kalian memang ada di tempat yang memungkinkan untuk memasang suara dengan lebih kencang, lebih baik dimatiin aja karena lebih asik jadinya. Lalu ada full array local dimming, tapi dimming areanya kurang gitu banyak. Jadi kalau tidak bertemu dengan tampilan yang memang didominasi oleh warna hitam, efek dari fitur ini agak kurang terasa, terutama untuk konsumsi dayanya. Dari sisi yang kami sukai, kita lihat bahwa kualitasnya terbilang baik dengan warna yang relatif natural dan cemerlang, khas layar dengan quantum dot di Toshiba. Color gambutnya terbilang pas untuk berbagai macam konten karena udah mendekati 100% DCI-P3. Viewing angle-nya juga luas ya, jadi nggak ada masalah mau ditonton dari agak samping juga. Lalu dukungannya lengkap ya untuk HDR Dolby Vision, HLG, HDR10, HDR10 Plus itu ada di sini. Kualitas suaranya terbilang baik. Menurut kami sini relatif di atas rata-rata untuk TV di kelas harganya. Kemudian sudah menggunakan Google TV, jadi kelihatannya modern ya. Mendukung VRR dan ALLM, jadi cocok kalau kalian punya konsol. Lalu sudah punya Far Field Voice ya, jadi tinggal diperintahin aja, nggak perlu pakai remote juga bisa. Lalu kemampuan untuk menerima siaran TV digital Indonesia, jelas udah ada di sini. Secara keseluruhan, TV ini memang adalah penerus untuk seri 55M 550KP yang hadir tahun lalu. Toshiba 55M 550 LP ini menawarkan beberapa peningkatan yang membuatnya menawarkan beberapa hal yang lebih dibandingkan pendahulunya. Mulai dari panel QLED dengan full array local dimming, dukungan untuk far field voice control untuk voice command, dan sudah ada slider pengaturan khusus untuk bass atau woofer. OS juga sudah pakai Google TV yang tampilannya lebih pas untuk TV modern yang akan banyak dipakai untuk menikmati konten dari internet. Ada juga fitur pendukung gaming seperti VRR dan ALLM. Ditambah dengan hadirnya prosesor pengolahan tampilan terbaru yang disebut Toshiba membawa beberapa perbaikan dari sisi tampilannya. Peningkatannya cukup banyak dari generasi sebelumnya ya, tapi dengan harga yang tidak melambung jauh tinggi, hanya terpaut sedikit saja. Ya, kalau kalian memang berencana untuk upgrade dari TV lama kalian yang mungkin 32 atau 40 inci ke TV yang mumpuni dengan harga yang ya tidak terlalu tinggi, yang satu ini bisa jadi pilihan yang menarik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV TV.